Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita bersama, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga dengan adanya nikmat inilah kita bersama-sama dapat berkumpul dalam satu tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan wasilahnya kita berkumpul di tempat yang mulia ini mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan wasilahnya duduknya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan husnul khatimah kepada kita ketika kita meninggal dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalau kita berbicara dengan kematian, setiap manusia, setiap yang bernapas pasti menyicipi yang namanya kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang ada nafasnya pasti merasa mati adalah perkara yang selalu diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Setiap manusia walaupun dia dibenteng kalau ajalnya sudah tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila manusia telah tiba ajalnya, maka tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita, kita persiapkan umur kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang namanya mati adalah azabul masaib. Musibah yang paling besar adalah mati, tapi ada yang lebih besar daripada mati adalah ghaflatun minal maut, orang yang melalaikan, orang yang lupa dengan kematian. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kita lebih banyak ingatnya apa lebih banyak lupanya sama mati? Kalau kita berbicara tentang kematian, bahwa manusia ketika dipanggil oleh Allah 1 tahun lagi kita meninggal dunia, Allah cinta dengan kita, Allah resep dengan kita, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita mau melaksanakan ibadah, mau sholat, mau ngaji, mau baca Al-Quran. Tapi kalau Allah benci kepada kita, kalau Allah murka kepada seseorang, maka Allah merintahkan kepada setan, Allah merintahkan kepada iblis, sehingga iblis itu menggoda kepada kita, menggoda di dalam usaha kita, menggoda di dalam berdagangnya kita, sehingga kita lupa dengan sholat, sehingga kita lupa. Oleh karena itu, ketika kita ada dalam keadaan di tempat yang baik, di dalam melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan riuhan di dalam mencari ilmu, itu adalah merupakan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga ketika kita meninggal dunia, maka kita tersebut orang-orang yang husnul khatimah. Tapi kalau seandainya Allah benci kepada kita, setan menyasarkan, tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, bahkan tidak pernah membaca Al-Quran, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita berbicara dengan kematian, bahwa mati adalah merupakan rahasia yang telah
diberikan oleh Allah. Sekarang adalah yang bakal terjadi kepada diri manusia, tapi yang 4 perkara itu adalah dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama adalah mati, yang kedua adalah jodoh, yang ketiga bahagia dan cilaka, yang keempat adalah rizki. Itu yang bakal terjadi kepada manusia, dan semua itu adalah dirahasiakan oleh. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, perjalanan yang sangat jauh dan perjalanan yang sangat lama adalah perjalanan akhirat. Ketika kita ada di dalam kubur, kalau seandainya kita selamat di dalam kuburnya, jauh dengan siksaan kubur, jauh dengan azab kubur, insya Allah perjalanan kesananya pun akan selamat. Tapi kalau seandainya di dalam kubur kita penuh dengan siksaan, penuh dengan azab, maka perjalanan yang sangat jauh kita akan dipersulit yang akan kita hendaki. Oleh karena itu, apakah persiapan kita ketika kita meninggal dunia? Apakah dengan sholat kita? Apakah dengan puasa kita? Apakah dengan ibadah kita? Belum tentu akan menjamin di dalam kubur, tapi yang akan menolongi kita ketika kita ada di dalam kubur, yang pertama adalah Rasulullah mengatakan, iza batabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin zariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yaqula. 3 perkara yang akan menyelamatkan kita ketika kita ada di dalam kubur, ketika kita ada di dalam tempat yang sempit, ketika kita ada di dalam tempat yang sangat gelap, ketika kita ada di dalam sendirian. Siapa dia? Yang pertama, shadaqatin zariyatin, ayil wakfi, adalah sedekah yang mengalir, tegasnya wakaf. Sungguh bahagia dan senangnya ketika kita hidup di alam dunia, kita mempunyai harta kita sedekahkan, kita mempunyai benda kita wakafkan. Itulah harta yang akan menyelamatkan kita ketika kita nanti ada di dalam kubur, ketika kita ada di dalam tanah, ketika kita ada di dalam tempat yang sempit. Ketika itu tanah kita wakafkan buat musola, buat masjid, buat pembangunan pesantren, buat pendidikan, buat bermacam-macam, sehingga selagi itu musola ada yang isiin, pesantren ada yang isiin, masjid ada yang dipakai sholat, maka ibadahnya akan mengocor kepada kita, pahalanya ngocor kepada kita. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang akan menolongi kita ketika kita ada di dalam kubur. Yang ketiganya adalah awwaladin sholihin yaqula, mempunyai anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bahkan sangat prihatin di zaman sekarang, banyak orang tua tidak memperhatikan anaknya. Anaknya kagak sholat, orang tua membiarkan. Anaknya kagak bisa ngaji, orang tua membiarkan. Anaknya kagak bisa baca Al-Quran, orang tuanya diam-diam saja. Maka yang seperti itu orang tua dayus. Ad-dayus wa haramun alal jannah, orang dayus adalah haram dimasukkan di dalam surga. Oleh karena itu sangat prihatin. Bahkan apabila orang tua meninggal dunia, anaknya tidak pernah menghadiahkan, anaknya tidak pernah mensolatkan, anaknya tidak pernah mengirimkan kepada kedua orang tuanya, baik dengan pembacaan salawat, dengan pembacaan Al-Quran, dengan pembacaan zikir dan sebagainya yang dikhususkan kepada kedua orang tuanya. Apabila itu anak tidak ingat kepada orang tuanya ketika ada di dalam kubur, maka maksiat, maka dosa yang dikerjakan sama itu anak akan dilimpahkan kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, jangan bangga kita punya anak bisa bahasa Inggris, jangan bangga kita punya anak bisa bahasa Jerman, jangan bangga kita punya anak bisa berbahasa India, tapi kita harus bangga punya anak bisa membaca Fatihah, punya anak bisa membaca surat Yasin, punya anak bisa melaksanakan sholat, punya anak mau bisa baca Al-Quran. Itulah yang akan menemani kita nanti kita ketika ada di dalam kubur. Sungguh bahagia kalau orang tua meninggalkan anaknya, sedangkan anaknya itu ngerti tentang agama, anaknya itu rajin sholat, anaknya itu rajin ibadah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
Di dalam kehidupan yang namanya alam barzakh, yang disebut alam kubur, maka disitulah datang malaikat yang akan menemani kepada kita, yaitu yang pertama adalah malaikat Turuman yang menanyakan kepada kita, apakah yang menemani kita, siapakah yang membantu kita, kalau bukan amal perbuatan kita sendiri, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan anak-anak kita meninggalkan kita ketika kita ada di dalam kubur. Mereka sedih, mereka menangis. Apakah yang ditangisin oleh mereka? Cuma ada penyesalan. Apapun yang kita kerjakan waktu di dunia, apapun yang kita kerjakan waktu di dunia, di situ akan kita perlihatkan oleh kita sendiri, baik yang namanya kebaikan ataupun yang namanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita, kita persiapkan usia kita, mumpung Allah memberikan kesehatan, mumpung Allah memberikan panjang umur. Marilah kita pergunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan ibadah kita yang akan menolongi kita nanti di yaumul qiyamah, ibadah kita yang akan menyelamatkan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.